Hari ini Senin tanggal 29 Juni tahun 2020, Warung Gotong Royong Kertajaya Bulukerto buka seperti biasa. Sampai saat ini antusias warga masih sangat banyak, dapat dilihat dari banyaknya sedekah-sedekah. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Yang datang dari warga berupa bahan makanan, sayur, minyak dan lain-lain. Tentu juga warga yang membutuhkan juga hadir untuk mengambil bahan makanan yang sudah ada di rak Warung Gotong Royong Kertajaya Bulukerto. Dengan masih sama visi misi dengan Warung Gotong Royong Kabupaten. Sampai detik ini Warung Gotong Royong Kertajaya Mandiri Bulukerto masih berjalan dan berkesinambungan. Para relawan mengharap dengan adanya ini bisa meringankan kebutuhan warga masyarakat khususnya Bulukerto dan menjadi contoh untuk warung gotong royong di tempat lain. Cara bersedekah setiap hari kepada semut, rezeki melimpah. Pada video ini, saya ingin cerita pengalaman saya bersedekah kepada semut. Sedekah tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi ke semua makhluk hidup ciptaan Allah. Kita bisa bersedekah. Contoh, bersedekah dengan tanaman adalah dengan menyiraminya, kalau kepada binatang dengan memberi makannya. Bersedekah kepada semut ini, saya mengalami trial dan error. Yang pertama, langsung memberikan gula di dalam sebuah wadah, lalu kemudian diletakkan di lintasan semut, dan ternyata lama-kelamaan gula tersebut mengeras, menyatu, sehingga semut-semut ini kesulitan. Yang kedua adalah yang paling manjur, yaitu melarutkan gula di dalam air, kemudian air gula tersebut ditempatkan dalam sebuah wadah. Cara yang ketiga belum pernah saya coba, yaitu menaburkan 1 sendok gula langsung ke halaman rumah atau samping rumah. Pernah saya lakukan secara tidak sengaja, yaitu membuang sisa air minum teh tamu ke belakang rumah. Sepertinya banyak juga semut yang datang. Sedekah kepada semut yang saya kerjakan sangatlah mudah dan ringan. Cukup 1 sendok gula sehari. Setelah mengerjakan ini, entah bagaimana kisahnya, saya dihujani rezeki kurang lebih Rp2.600.000 dalam satu. Ada saja orang yang datang minta tolong, kemudian bertanya, berapa biaya jasa saya? Saya katakan seikhlasnya saja karena saya ingin sama-sama membantu. Semoga dengan adanya video ini semakin banyak teman-teman yang gemar bersedekah. Sedekah itu tidak perlu banyak nilainya, yang penting ikhlas. 1 sendok gula yang dilarutkan dalam air bisa mengenyangkan berapa ratus ekor semut menurut Anda? Saya tidak bisa hitung. Semoga dengan kenyangnya perut semut-semut tersebut membuat mereka berdoa kepada Allah agar rezeki orang tersebut diluaskan dan diberi berkah.
Apabila kelamaan gulanya menjadi keras dan Take menyatu. a step back. Cara yang kedua menurut saya yang paling top yaitu melarutkan gula dalam air. Asal penempatannya pas, tidak kena matahari langsung dan tidak terkena hujan langsung. Cara yang ketiga yaitu menaburkan langsung gula di halaman rumah juga kurang efektif. Karena apabila turun hujan, gulanya pun ikut hilang bersama dengan air hujan. Manfaat sedekah atau hikmah sedekah. Yang pertama, menghapus dosa-dosa. Rasulullah bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. From up here, the world seems small. Yang kedua, dapat teduhan di hari kiamat. Salah satu jenis manusia yang akan mendapat teduhan pada hari yang tidak ada teduhan dari kepanasan di padang mahsyar adalah orang yang suka bersedekah. In the great outdoors, like a bird. Yang ketiga, harta tidak akan berkurang tetapi makin bertambah banyak. Harta tidak akan berkurang dengan bersedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. We can sit Keempat, together. dapat membebaskan dari siksa kubur. It's so beautiful. Rasulullah bersabda, You and me. sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Great outdoors, forever free. Kelima, terdapat pintu surga hanya untuk orang yang bersedekah. Rasulullah bersabda, orang memberikan, menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Take a step back to see the truth. Jika dia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad.